Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masruni Robiatul Adawiyah. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Alhi Kredit Universitas Kusuma Husada. Saat ini saya sedang melakukan ujian OC secara daring. Stase 1 tentang konseling personal hygiene pada remaja saat menstruasi. Yang dibutuhkan saat ini adalah alat-alatnya, lembar balik, alat tulis, dan form pengkajian. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah ya Ibu ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Bidan Masruni. Saya bertugas pada hari ini. Ibu ada sebelumnya saya mau tanya-tanya sebentar Ibu ya. Ya, boleh. Nama Ibu siapa Ibu? Saya Dian. Oh, namanya Dian. Usianya berapa? 16 tahun. Oh, 16 tahun, berarti saya manggil Mbak ya. Sukunya apa Ibu? Dari Jawa. Jawa. Agamanya Islam ya? Islam. Pendidikannya Ibu? SMP. Pendidikannya SMP. Pekerjaannya? Pelajar. Pelajar. Alamat di mana Ibu? Di Jalan AA. Jalan AA ya. Nomor HP? 000 111 22. Baik. Oh iya, Mbak ada keluhan apa ya kesini ya? Jadi saya merasa gatal-gatal pada sekitar lipatan paha dan alat kelamin. Oh, seperti itu. Ya. Jadi di sini itu termasuk personal hygiene ya Bu ya? Ya. Personal hygiene. Ibu udah tahu personal hygiene itu apa? Nggak tahu apa ya. Jadi personal hygiene di sini adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Gitu Ibu ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene ya Bu ya. Jadi di sini faktor-faktornya bisa dari penampilan. Nah, dari penampilan itu kan kalau kita melihatnya juga udah rapi, udah bersih juga otomatis personal hygiene-nya juga insya Allah bersih ya Bu ya. Terus praktek sosialnya, jadi kayak kelompok sosial itu mempengaruhi personal hygiene-nya. Misalnya dia manja, dia atau misalnya dalam hal kebersihan sendiri itu. Jadi ada perubahan perilaku personal hygiene-nya. Dan untuk tingkatan ekonomi juga mempengaruhi ya Bu ya. Jadi seseorang yang mohon maaf yang saya tinggi rendahnya sosial ekonominya ya mohon maaf dia bisa atau tidak. Jadi dari dia berpenghasilan mampu bisa apa enggak gitu ya. Jadi kan kalau misalnya yang bawah dia nggak bisa pun jadi asal-asalan personal hygiene-nya gitu ya Bu ya. Dan pengetahuan tentang menstruasinya juga dari pengetahuan dia. Kalau dia nggak tahu apa-apa ilmunya jadi juga buruk personal hygiene-nya gitu. Dari budaya, jadi dari budayanya udah dari orang dulunya gitu ya buruk, personal hygiene juga jadi buruk dan kebiasaan seseorang. Jadi dari itu sebenarnya berkesinambungan ya dari budaya, kebiasaan, jadi dia melakukan itunya personal hygiene-nya juga jadi buruk gitu. Dan kondisi fisiknya pada keadaan sakit tertentu biasanya kemampuan untuk merawat diri berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya gitu ya. Terus di sini ada indikator personal hygiene saat menstruasi. Biasanya itu indikatornya perawatan kulit dan wajah. Nah, wajahnya jadi personal hygiene itu termasuk wajah juga ya Bu ya, untuk keseluruhan tubuh. Jadi kulit wajah juga harus dirawat, dicuci sehari 3 kali, terus kebersihan rambut, keramas, jangan sampai nunggu lepek, kotor, bertombe baru keramas gitu ya. Dan terus untuk kebersihan tubuh, organ genital biasanya kan cenderung lembab berkeringat ya Bu ya. Nah Ibu sering ganti celana dalam. Terus Ibu untuk genital ini khusus untuk tidak boleh pakai sabun ya Bu ya. Karena dia kalau pakai sabun akan membunuh bakteri baiknya gitu. Jadi malah timbul bakteri buruknya, jadi akhirnya gatal Ibu pengaruhannya. Jadi sebaiknya kalau untuk organ
genital itu tidak pakai sabun, hanya air mengalir saja. Nah, apa namanya, dibasuhnya juga dari atas ke bawah ya Ibu ya, jangan dari atas ke dari bawah ke atas, karena takutnya kotoran dari anus kita naik ke atasnya ya, ke kemaluan. Jadi diusahakan bersihnya dari atas ke bawah. Terus habis dibasuh itu kalau bisa di lap Bu ya, pakai tisu atau anduk biar tidak terjadi kelembapan. Jadi harus kering gitu. Nah, nanti sering celana dalam juga kalau udah lembab atau misalnya keluar keputihan itu atau menstruasi itu sering-sering ganti celana dalam. Dan juga tadi ini ya Bu ya, Ibu juga lagi menstruasi ya? Iya. Lagi menstruasi. Nah, ganti pembalutnya juga lebih sering lagi ya Bu ya, untuk kalau bisa habis kencing atau buang air besar, atau kalau sudah penuh langsung diganti gitu ya Bu ya. Terus kebersihan pakaian sehari-hari juga ya, kalau misalnya itu sehari setelah habis mandi langsung ganti. Baik Ibu, jadi tadi apa yang saya jelaskan, nah dampaknya dari masalah personal hygiene itu yaitu dampak fisiknya akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi seperti kanker rahim, terus keputihan, terus jika tidak ditangani akan menyebabkan kemaluan sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Terus dampak psikososialnya apa? Masalah sosial berhubungan dengan personal hygiene dan gangguan kebutuhan, jadi rasa nyaman ibu, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Nah, seperti itu Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Jadi apa namanya, dari penjelasan saya personal hygiene seperti itu Ibu. Dan diharapkan apa yang saya jelaskan Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya nanti kedepannya Ibu lebih keluhannya lebih parah, Ibu kesini lagi ya Bu ya. Baik, seperti itu Ibu. Terima kasih.